Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Marilah ibadah di pagi hari ini, Minggu tanggal 7 Februari tahun 2021, kita mulai. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari bersama-sama kita mengawali ibadah di pagi hari ini dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama. Marilah ibadah ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 17, bait pertama dan bait yang kedua. Tuhan Allah hadir. Dengan hormat, tubuh serta jiwa.
Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah bersama-sama kita menerima hukum kasih yang diambilkan dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita bersama-sama mendengarkan hukum kasih, marilah bersama-sama kita teliti hati kita pribadi lepas pribadi. Apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah bisa melakukan kedua hukum ini dengan sempurna? Tetapi kalau kita mau jujur, kita mau menyadari di hadapan Tuhan, kita belum bisa melakukan kedua hukum ini dengan sempurna. Untuk itulah bersama-sama kita menyesali dosa-dosa kita dengan kita menyanyikan penyesalan dosa dari Kidung Jemaat nomor 27, bait pertama dan bait yang kedua. Berita anugerah di minggu ini diambil dari kitab Mazmur 103, dimulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Beginilah bunyinya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersyukur melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 376, bait
pertama dan bait yang kedua. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hormat kami sampaikan hanya kepadamu Tuhan. Begitu banyak berkat sukacita yang Kau limpahkan bagi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Ajar kami untuk berterima kasih. Betapa banyak berkat yang masih Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Terkhusus hingga hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah hari ini. Kami bersukacita Tuhan, di mana kami beribadah di dalam gereja-Mu yang kudus ini Tuhan, dan dapat melaksanakan ibadah secara virtual Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami, gereja GKJ Ampel, beserta seluruh jemaat-Mu datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Jadikan kami sehati sepikir di dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dalam memuliakan nama-Mu saja. Biarlah kami tetap menjadi kesatuan di dalam nama-Mu dan untuk melayani-Mu dengan sukacita. Tuhan Yesus, ajari kami agar selalu bersyukur atas setiap kehidupan yang masih kami rasakan. Di pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk GKJ Ampel, kiranya Engkau tetap menyertai dan melindungi gereja ini, agar menjadi gereja yang takut akan Engkau, agar semakin menjadi lebih baik, bertumbuh, serta biarlah kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan dan menjadi pelayan yang benar-benar takut akan Engkau. Demikian juga Tuhan, kami bersatu hati memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan kami dalam pandemi COVID-19 Tuhan, agar kiranya Engkau berkenan memberikan kesehatan kepada kami seluruh jemaat gereja Ampel hari ini Tuhan. Kami ingin memulai ibadah, kiranya Engkau menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Banyak hal yang ingin kami sampaikan Tuhan, tetapi Engkau lebih tahu. Engkaulah Allah yang Maha Tahu dan Maha Kudus. Lebih dari apapun yang kami pikirkan, Engkau tahu Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dosa. Oleh karena itu, hapuskanlah dosa kami ya Tuhan, agar kami menerima berkat-Mu. Inilah Tuhan, doa kami yang jauh dari kata sempurna, Engkau sempurnakan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sebagai dasar kita dalam memberikan persembahan, terambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan.
Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bersama kita memberikan persembahan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2. Kami undang bersama-sama untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Mengucap syukur ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini ya Bapa, kami telah mempersembahkan sedikit dari limpahan berkat yang Kau berikan pada kami ya Bapa. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan berkati, sehingga persembahan ini ya Bapa dapat dipakai untuk besar kemuliaan nama-Mu di bumi ini Bapa. Kami berdoa bagi saudara kami yang Kau pilih untuk mengelola persembahan ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan kejujuran ya Bapa dalam mengelola persembahan ini, sehingga dapat berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa apabila dalam kami memberikan persembahan ini banyak sekali dosa yang terselip ya Bapa. Kami juga menyerahkan persembahan-persembahan kami yang lain, baik itu persembahan bulanan, persembahan merunggan, dan persembahan-persembahan kami yang lain ya Bapa. Tuhan berkati, Tuhan sucikan. Apabila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami serahkan kepada-Mu ya Bapa, kiranya Tuhan buka hati, pikiran kami ya Bapa, sehingga firman yang kami dengarkan dapat kami rasakan dalam hati kami, pikiran kami, terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Berdoa buat saudara kami ya Bapa yang Tuhan pilih untuk mengaturkan firman ya Bapa. Tuhan berkati, segala kekurangannya Tuhan sembunyikan di balik salib ya Bapa. Inilah doa yang jauh dari sempurna ini ya Bapa, hanya kami panjatkan
Kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan ayat firman Tuhan di minggu hari ini diambil dari kitab Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Beginilah bunyinya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia menyembuhkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam untuk kita semua, horas buat jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki firman Tuhan hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri dalam bahasa Jawa. Jemaat terkasih, soho sedere engkang dipun tresnani Gusti, sugeng enjang matur nuwun wekdal engkang keparingaken dhateng kula. Kepareng kula nderek nepangaken nami kulo Martin Hasonangan Silayan. Asal kulo saking Sumatera, saking gereja KBP, kulo sinawonten Fakultas Teologi UKSW. Matur nuwun. Sekian perkenalan dari saya. Marilah kita menghayati isi daripada firman Tuhan di minggu ini. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita banyak mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan saat kita mendapat pergumulan tersebut? Apakah kita meninggalkan pergumulan itu? Atau kita pergi ke tempat hiburan agar pergumulan yang kita rasakan dapat berkurang sedikit demi sedikit? Atau bahkan kita pergi ke tempat orang pintar ataupun dukun-dukun agar bisa pemikiran kita lebih rileks, lebih tenang dan sebagainya. Tentunya kita harus menghadapi pergumulan itu, bukan sebaliknya. Kita jangan putus asa, kita jangan terus langsung berpikir hal yang tidak. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, sebanyak apapun dan sesulit apapun pergumulan yang kita rasakan dalam hidup kita, kita harus menyampaikannya kepada Tuhan. Baik itu masalah keluarga, masalah ekonomi, dan penyakit yang kita alami. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, saat masalah itu datang ke kehidupan kita, kita jangan langsung menyerah. Kita jangan langsung berputus asa
berputus asa ketika masalah itu datang ke kehidupan kita. Seringkali kita berpikir banyak penyakit yang kita derita, dan penyakit yang kita derita itu mengapa lama sembuh. Kita juga berpikir kenapa itu terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan memberikan penyakit itu datang ke hadapan kita. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, mau kita merasakan sakit, merasakan banyak pergumulan, Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan membantu kita dalam menghadapi masalah tersebut. Saat kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam nama Tuhan, percayalah, Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan menopang kita. Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Percayalah, seluruh penyakit yang kita alami saat ini, bahkan penyakit yang baru kita alami, Tuhan akan menyembuhkan itu semua. Tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk memberkati ataupun tidak terlalu pendek untuk melihat orang-orang yang merasakan kesusahan. Sama halnya seperti yang dirasakan oleh ibu mertua Simon, yang dimana ibu mertua Simon tersebut sedang mengalami sakit demam. Kemudian Simon memberitahu kepada Tuhan bahwa ibu mertuanya sedang sakit demam. Itu juga sama halnya dengan kita. Ketika kita mengalami sakit, mengalami pergumulan, seharusnya kita memberitahukan itu hanya kepada Tuhan saja. Kita harus berpengharapan kepada Tuhan karena Dialah Sang Juru Selamat dan penyembuh bagi kehidupan kita. Lalu apa yang dilakukan Tuhan terhadap ibu mertua Simon tersebut? Tuhan datang dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh ibu mertua Simon. Dengan seketika ibu mertua Simon tersebut sehat dan kepulih kembali. Dan jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, saat kita mengalami sakit, kita harus menyampaikan itu semua melalui doa yang kita panjatkan di dalam kehidupan kita. Agar Tuhan hadir dan menyembuhkan penyakit kita itu. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, setelah ibu Simon sembuh, banyak orang yang datang berbondong-bondong kepada Tuhan karena Tuhan telah menyembuhkan ibu mertua Simon tersebut, dan mereka membawa banyak orang yang sakit agar penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Sama halnya yang terjadi sekarang ini. Yang ketika kita mendapatkan pergumulan, ketika kita mendapatkan penyakit, kita harus membawa semuanya itu hanya kepada Tuhan agar Tuhan menolong. Dan kita harus percaya akan kuasa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan setelah kita mengalami kesembuhan, kita harus membawa orang-orang kepada Tuhan agar mereka selalu taat, selalu berpengharapan akan kuasa yang dilakukan Tuhan tersebut. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, saat kita mendapatkan kesembuhan itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan melayaninya dengan baik, dengan tulus hati, dan dengan sukacita. Sama halnya dilakukan oleh ibu mertua Simon tersebut, ia melayaninya dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita, dan dengan kegembiraan tentunya. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, sama halnya yang kita rasakan saat ini. Kita menjalani ataupun kita mengalami wabah yang sangat serius, yaitu wabah pandemi COVID-19. Yang bukannya hanya kita merasakan pandemi ini, tetapi di seluruh dunia juga merasakan apa yang kita rasakan. Oleh karena itu, kita harus, ketika kita merasakan pandemi COVID-19 ini, ataupun kita mengalami pandemi COVID-19 ini, kita harus berpengharapan bahwa Tuhan bisa menyembuhkan kita dengan kuasa
yang tak terkunjung, yang tak terbilang harganya. Marilah kita datang kepada Tuhan untuk membawa segala pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita berikan kepada Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang biarlah Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan dan setiap langkah kaki kita dan menyembuhkan kita. Sebagai ungkapan syukur kita, marilah kita terus melayani dan memberitakan bahwa kesembuhan itu nyata. Amin. Marilah kita saat teduh sejenak. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 410, bait pertama dan bait yang kedua. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita akhiri ibadah di pagi hari ini dengan kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 406. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, demikian tadi ibadah pagi hari ini, Minggu tanggal 7 Februari tahun 2021 telah selesai, dan kini saatnya kita terima warta jemaat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita terima warta jemaat Minggu 7 Februari 2021. Yang pertama, ibadah Minggu di GKJ Ampel masih dilaksanakan melalui tayangan YouTube sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Yang kedua, sidang pleno majelis GKJ Ampel akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Februari 2021 pukul 16 bertempat di Gedung Gereja Pepantan, Berduk. Mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Yang ketiga, perjamuan kudus di GKJ Ampel akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 14 Februari 2021. Mohon warga jemaat dapat mempersiapkan diri. Yang keempat, sidang Klasis Boyolali ke-12 akan dilaksanakan besok pada hari Jumat 12 Februari 2021 pukul 7 sampai dengan selesai di GKJ Simo Pepantan Karanggede. Utusan dari GKJ Ampel atas diri Bapak Pendeta Jaryono dan Ibu Diaken Tri Murwanise. Mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Yang kelima, persembahan dalam ibadah ataupun persembahan-persembahan lainnya dapat ditransfer ke rekening BRI atas nama Majelis GKJ Ampel. Mohon dapat melakukan konfirmasi kepada Bapak Ayub Gunarto. Yang keenam, petugas ibadah Minggu 14 Februari 2021 yaitu Liturgos Bapak Diaken Sunarso, Imam Bapak Diaken Joko TM, doa persembahan Bapak Diaken Wiyoto, warta jemaat Bapak Diaken Sugiarto, keyboard Ibu Eni Kusrini, song leader Ibu Yuliana, Ibu Dwi Handayani dan Ibu Patminingsih. Demikian warta jemaat GKJ Ampel. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.